Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk panjang semuanya sehingga kita bisa hadir untuk melanjutkan pengajian kita di malam hari ini. Ya, halaman 93 yang punya buku halaman 93 bisa halaman ya. Halaman 93 baris paling bawah. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah baca sebuah hadis. Dengarkan. Pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan atau membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah. Dikatakan bahwa Nabi tidak pernah Nabi melakukan atau sangat rutin sekali melakukan sholat sunat kecuali sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi sangat dirutinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita lanjut ya hadis atau riwayat berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata fi hadiyah rahmanah wa dalil wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya. Oh ya, ini sedikit. Boleh ini ya. Baris terakhir. Ya, nah, Pautoi boleh di pangurusnya Aisyah Makdai. Juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Ya, jadi yang betul adalah Sayyidah Aisyah ya. Kalau orang Indonesia biasa bilang Siti Aisyah. Kira-kira kenapa dibilang Siti? Ada yang tahu? Kenapa Sayyidah menjadi Siti? Singkatan dari? Ya, ada yang mengadakan singkatan, ada juga yang mengadakan itu perubahan bunyi saja. Ya, jadi orang Arab itu suka meringkas. Jadi Sayyidah disebut Siti, ya. Sama. Ada kadang biasa dengar Sidi Muhammad ya. Biasa dengar ada di lagu-lagu itu Sidi Muhammad. Itu artinya Sayyidi ya. Cuma diringkas ya. Sama juga Siti. Tapi asalnya adalah Sayyidah Aisyah. Bahasa Buddhisnya Pangulutta Aisyah. Maksudnya orang yang kita hormati, orang yang kita sangat hormati yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, apa beliau katakan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru biha. Wa kana yusirru biha. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkai nabita sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil fajr.
na pangkurangi riduai rakanna sunnah pada subuh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengkurangi membaca surah maksudnya setelah surah Al-Fatihah ya mengkurangi. Orang Bugis bilang mapamupureng, artinya membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Ya, pada sholat sunat fi rakaatai al-fajr, pada 2 rakaat sebelum subuh. Pada 2 rakaat sebelum subuh. Ya, bikul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi 2 surah ini, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu beliau baca. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu yang sering dibaca dan didengarkan oleh Aisyah. Dan diriwayatkan seperti itu. Ya, saya ulangi, Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh yang dibaca, surah yang dibaca setelah Al-Fatihah, maksudnya yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wa kana yusirru biha. Dan karena pernikiri bacaan dan beliau mengecilkan bacaannya yusirru biha, dibaca dengan sir ya. Apa lawannya sir? Ya, jahran, sirran wa jahran. Wa kana yusirru biha, dan beliau membaca dikecilkan saja, tidak diperdengarkan. Tidak dibesarkan, tapi kedengaran. Buktinya Aisyah dengar. Ya. Ya, jadi ini yang dibaca. Coba katakan, siapa tadi yang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Hah? Sini. Coba. Ada yang sholat tadi? Ah iya. Hebat. Tapi ini tidak. Terlambat berarti. Ya, padahal kita sudah baca sebelumnya. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kebaikannya luar biasa sekali. Kata Nabi lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Padahal cuma sholat sunat, apalagi sholat wajib, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, pernah dengar jemaah tabligh? Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang dai-nya, seorang ustadznya jemaah tabligh. Dia bilang begini, dengarkan, kalau supaya rajin sholat sunat ya. Kata beliau, kalau kamu cuma sholat 5 waktu, itu sama saja cuma kembali modal. Misalnya ada orang berdagang, jadi penjual di pasar. Katanya kalau kamu cuma sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat-sholat sunatmu, itu kamu cuma kembali modal saja. Karena melakukan kewajiban saja, tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Katanya kalau kamu tambah dengan sholat-sholat sunat sebelum atau setelah sholat fardu atau sholat-sholat yang lain, duha, witir, sholat taubat, sholat tasbih dan sebagainya, barulah katanya kamu itu untung. Barulah kamu untung. Nah, makanya
Beliau rajin sekali sholat sunat karena mau mendapatkan keuntungan. Kalau cuma sholat wajib katanya itu cuma kembali modal saja. Karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat sunat kita pelajari sebelumnya itu namanya sholat ceningati ya. Betul-betul orang yang melakukannya itu betul-betul ingin mencari pahala karena tidak diwajibkan, tidak diharuskan, tapi kita mau lakukan. Berarti kita betul-betul mau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau sholat fardu. Suka atau tidak, mau atau tidak harus kita lakukan karena kewajiban. Kapan tidak dilakukan, dosa besar dan ya bahaya. Tapi orang yang rajin sholat sunat itu pasti, ya pasti yang dia cari adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya seperti saya katakan minggu lalu yang pertemuan sebelumnya di Arab itu kalau sudah azan lama sekali baru qomat, bahkan sampai 20 menit atau lebih 20 menit. Kenapa? Dikasih kesempatan orang melakukan yang sunnah-sunnah. Tidak cuma kewajiban, tapi dikasih kesempatan yang panjang supaya bisa melakukan yang sunnah-sunnah selain yang fardu. Itu buktinya beliau atau mereka-mereka memperhatikan amalan-amalan atau yang sunnah. Ya, jadi ini dibaca ya, tidak perlu yang panjang-panjang. Cukup qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad seperti yang Nabi sering lakukan. Ya, lanjut. Ya, ripo oleh pengulta Abu Hurairah atau Abi Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Dengarkan ini. Saking pentingnya namanya memelihara sholat sunnah. Kata Nabi, "Malam yusolli, malam yusolli. Rak'atul fajri hatta tatlu asy-syamsu fal yusolli biha." Kata Nabi ni gini gide nasum pajaniwi. Ni gini gide nasum pajaniwi. Benerakanna sunnah nasum pajang subuh. Barang siapa yang tidak sempat, barang siapa yang tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, barang siapa yang tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, hatta tatlu'asy syamsu. Kenapa dibaca tatlu'ah? Ya, hatta itu huruf ya nasr. Ya. Masih ingat di Mumtaz? Apa lagunya? Nasr. Ya, alladzina kaidi hatta. Ya, jadi lan kaili hatta. Hatta itu huruf nasab ketika masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dinasab. Tidak boleh kita bilang hatta tatlu'u.
Tapi hatta tatlu'a asy-syamsu falyusalli biha. Saya ulang. Kata Nabi, barang siapa yang tidak sempat sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, hatta tatlu'a asy-syamsu. Ya, gangka mumpuna matanna suwe sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Gangka mumpuna suwe. Sampai terbitnya matahari. Kenapa? Kalau seperti itu, wajib sholat biha, maka hendaklah dia sholat. Wajib sholat biha, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat, mengganti sholatnya tadi yang tidak sempat dilakukan. Ulangi, barang siapa yang tidak sempat sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh sampai terbitnya matahari, sudah pagi. Setelah itu, fardu sholat biha, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebagai pengganti sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Tapi perlu penjelasan ini hadis ya. Saya ingat dulu, waktu di Mangkos ini diulang-ulang ini hadis sama Anda Dokter almarhum. Kata beliau, dengarkan penjelasannya di hadis. Barang siapa yang tidak sempat, jadi orang ini rutin, dia tiap hari sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tapi tiba-tiba di suatu hari terlambat bangun misalnya, sehingga qomat baru dia masuk masjid, otomatis tidak sempat lagi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau seperti itu, memang orang sudah rutin sholat seperti itu, maka setelah sholat subuh, kalau sudah muncul matahari, silakan sholat 2 rakaat. Diniatkan mengganti tadi itu sholat yang ditinggal tadi. Tapi khusus bagi orang yang sudah rutin tiap hari dia sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, cuma hari itu tiba-tiba terlambat bangun atau ada sesuatu yang menghalangi dia terlambat ke masjid, nah, baru itu kena masuk hadis ini. Tapi orang yang tidak pernah atau jarang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tidak masuk di hadis ini. Orang yang malas memang tidak dikena, tidak masuk dalam ya, kategori yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini. Begitu syarahnya hadis ini yang pernah kami pelajari dulu. Hanya bagi orang yang rutin atau menjadikan kebiasaan sehari-harinya seperti itu. Nah, jadi sekalipun sudah pagi, silakan sholat 2 rakaat. Diniatkan mengganti tadi sholat sunat sebelum subuh untuk mendapatkan pahalanya itu yang luar biasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya ya, hadis ini. Rawahul Baihaqi. Hadis ini ada di kitabnya Imam Al-Baihaqi. Nah, ini sudah selesai satu macam sholat sunat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ada beberapa hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Ada pernah viral itu di YouTube. Dengan ada pernah viral di YouTube, ada salah seorang kakek-kakek di Arab Saudi itu pernah diliput sama TV itu selama katanya berapa? Selama 60 tahun usianya itu tidak pernah beliau mendengarkan azan di luar masjid. Bayangkan 60 tahun usianya, 60 tahun lebih, tidak pernah dia dengar azan di luar masjid. Berarti pasti sebelum azan sudah ada di masjid. Itu ada yang bisa mencontoh, tidak ada ya. Saking luar biasanya beliau itu selama 60 tahun lebih tidak pernah beliau satu kali pun mendengarkan azan di luar masjid, pasti di dalam masjid. Jadi betul-betul hidupnya untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi beliau yang azan, wallahu alam, tapi seperti itu hidupnya. Ya. Artinya apa? Pasti dia menjaga sholat sunatnya juga. Kalau dia pasti dia lakukan. Karena sudah ada di masjid sebelum azan sholat. Yang lanjut B, bagian B, sholat sunat rawatib. Ya, yang kedua atau bagian B, ini sudah dilakukan tiap hari ya. Cuma kita baca saja. Ya, Duan rakang Yolona sempajan loroi Duan rakaat to rimun rinna. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Duan rakang Yolona sempajan loroi Duan rakaat to rimun rinna. 2 rakaat sebelum dan setelah sholat duhur. Nah, ini sudah masuk sholat sunat rawatib yang muakkadah. Yang sangat-sangat dianjurkan ya. Sangat-sangat dianjurkan. Karena itu sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Ya, coba teruskan. Dalilnya Anil Mughirah. Ya. Bin Salman qala sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yad'u alla yad'u rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Ya, sebuah riwayat dari Al-Mughirah bin Salman. Atau boleh dipanggilta Mughirah ibnu Salman. Ya, riwayat dari Mughirah bin Salman. Qala Nakdai, beliau berkata, sahabat Nabi. Beliau berkata, Sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu. Wen kalina Abdullah bin Umar, pura wen kalina Abdullah bin Umar tuadai. Saya pernah mendengarkan Abdullah bin Umar berkata. Saya pernah mendengarkan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar berkata. Ya, apa katanya Abdullah bin Umar? Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yada'a al-fidya alla yada'a rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Ya, katanya Abdullah bin Umar, engkai mairo surona Allah Ta'ala de natangi bonratangi riolo sempajan toroi dan nia donrakan ri mondrina. Dulu atau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum duhur
dan 2 rakaat setelah zuhur. Rawahu Ahmad. Beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi sehingga itulah dicontoh oleh para sahabat, diikuti cara sholatnya Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Sehingga disebutlah sholat sunat rawatib muakkadah, ya, yang sangat-sangat dianjurkan. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Ya, C, jin, bagian ketiga. Ya, sholat sunat, ya, rawatib, ya. Apa lagi artinya rawatib? Sebelumnya sudah di, rutin, ya, sholat sunat yang rutin dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kata, ya, kata rutin. Sesuatu yang rutin terjadi, rutin diterima, rutin dilakukan, itu ya semakna dengan rawatib atau rawatib. Semua yang sering dilakukan rutin tiap bulan atau tiap tahun, tiap minggu, itu bisa dikatakan rutin. Ya, bagian C, bagian ketiga. 2 rakaat ya, mereka pakan rakam riolona sempadan asar ini. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Ini juga rawatib kadang. 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, sebelum sholat asar. Ya, jadi itu juga sangat sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mesti kita ikuti. Apa dalilnya? Napawi panguluta Abdullah ibn Umar, dikatakan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Umar, Makdai, beliau berkata, diriwayatkan atau disampaikan oleh Abdullah bin Umar, Makdai, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabu'ani syurunahu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya Nabi tentang sholat sunat sebelum asar ini? Apa kata beliau? Rahimallahu ra'an. Rahimallahu ra'an. Ya, kata Nabi, Bodo bare nama seilamu ikum Allah subhanahu wa ta'ala imra'an sholla qabla al-asri. Kata Nabi, semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum sholat asar, yang sholat sunat sebelum sholat asar. Nah,
Saya ulangi, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sunat sebelum sholat asar arba'an. Batalkan 4 rakaat. Jadi sebenarnya itu 4 rakaat. Yang biasa dilakukan berapa? Ya 2 kali. Sebenarnya itu 4, 2 ya. Coba baca setelahnya. Jadi semoga Allah merahmati orang yang sholat sunat sebelum sholat asar arba'an 4 rakaat. Yafsilu baina kulli rak'ataini taslima. Ya. Nama Rasulullah ni li parlamentna tungke 2 rakaat ni. Jadi dibatasi dengan salam ya. Antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu dibatasi dengan salam. Artinya 2 rakaat 2 rakaat. Tapi aslinya 4 rakaat. Tidak langsung 4 rakaat tapi 2 ya maksudnya ini. Yafsilu baina rak'ataini taslimati, yang dipisah antara ya 4 rakaat itu dengan taslim, dengan salam. Artinya salat 2 rakaat. Jadi kalau mau mengikuti Nabi, lakukan itu 4 rakaat sebelum asar. Bukan cuma 2 rakaat. Kalau mau biasakan ya, bisa. Tapi tidak apa-apa juga cuma 2 rakaat. Tapi lebih sempurnanya 4 rakaat. Kalau sholat asar, adakah setelah sholat asar sholat sunat? Hah? Saya dulu di Mesir, waktu baru sampai di Mesir, ternyata di sana itu ada orang yang sholat sunat setelah sholat asar. Ada, coba nanti ke sana. Jadi ada mazhab. Ternyata nanti saya baca di kitab-kitab yang besar itu yang tebal-tebal, ternyata ada. Ada yang mengatakan itu ada sholat sunat, tapi bukan ghairu mu'akkada. Tidak, ya, tidak maksudnya tidak sering dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi pernah melakukan. Jadi banyak hal-hal yang tidak pernah kita lakukan di Indonesia, tidak pernah kita lihat. Kalau kita ke luar negeri, itu ternyata ada orang yang melakukan. Nah, misalnya di sini jarang sekali kita lihat orang sholat pakai sepatu, ya, jarang. Nanti ada demo misalnya, ya saya bilang mahasiswa kalau demo di jalan, tiba waktu sholat, mereka sholat pakai sepatu. Tapi kalau di Arab sering sekali kita lakukan, sering kita lihat orang sholat pakai sepatu, apalagi orang-orang yang kerja di Masjidil Haram, baik itu polisi atau pekerja-pekerja bangunan, mereka kalau sholat tidak pernah dibuka sepatunya. Dan nanti ada bab-bab tertentu yang kita baca seperti itu. Apa syaratnya sholat pakai sepatu? Tidak sembarangan. Salah satu syaratnya sepatunya harus bersih dan suci, ya. Selain syarat-syarat yang lainnya ada. Apalagi kalau kita ke Palestina, semua laki-laki di Palestina itu kalau pergi sholat Jumat dan sholatnya di luar masjid pasti pakai sepatu sholat. Tidak ada yang buka sepatunya. Karena di sana rawan. Bisa-bisa kita sementara sholat misalnya tiba-tiba ada pasukan Israel yang menyerang, kan tidak perlu misalnya mau lari gitu, tidak perlu pakai sepatu karena sudah dipakai nih bang. Sementara sholat. Dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Bahkan di zaman Nabi, kan anak baru yang tidak pernah dengarkan. Di zaman Nabi itu kalau sholat selalu pakai sepatu. Jarang tidak pakai sepatu. Karena masjidnya bukan seperti ini, di tanah. Masjid Nabawi itu kan cuma tanah dan pasir. Otomatis mereka dan para sahabat, Rasul dan para sahabat
Itu kalau sholat pakai sepatu. Setiap sholat pakai sepatu. Bahkan pernah satu kali Rasulullah membuka sepatunya baru sholat. Tiba-tiba ditegur sama sahabat. Wahai Rasulullah, kenapa tadi kita sholat biasanya pakai sepatu, kenapa kali ini kita sholat buka sepatu? Kata Nabi, sebelum saya sholat tadi, saya dapat bisikan, ya Allah yang menegur, diberitahu bahwa sepatunya itu bernajis, sehingga dibuka baru sholat. Tapi selain itu selalu pakai sepatu. Nah, karena memang ya, keadaannya seperti itu dulu. Belum ada tembok, belum ada tegel, belum ada. Cuma pasir dan tanah saja. Ya, beda dengan sekarang. Tidak boleh pakai sepatu lagi ya, dikejar kita selamatkan. Cuma petugas masjid. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau ada yang pergi umrah nanti dengarkan. Kalau ada yang pergi umrah, amin. Misalnya bawa sepatu yang bersih dari hotel, kemudian pakai sepatu baru sholat, itu tidak akan ditegur. Karena orang di sana tahu, boleh pakai sepatu sholat, asalkan sepatunya bersih, suci ya, bukan cuma bersih nanti suci. Ya, sampai di mana tadi? Ya apalagi kalau musim dingin, ya musim dingin di Arab itu dingin sekali. Ya, kalau sholat subuh di masjid itu tidak bisa kita tahan kalau tidak pakai kaos kaki. Itu pun karpetnya sudah tebal tapi masih dingin. Otomatis orang banyak yang sholat pakai kaos kaki atau ada yang pakai yang mirip sepatu itu tapi tipis kayak kulit yang tipis itu namanya khuf ya, itu yang dipakai sholat karena dingin kaki. Ya jadi itu ya Rasulullah SAW kalau sholat sunat sebelum sholat asar itu 4 rakaat, dipisah dua rakaat. Ya, sedikit lagi. Sudah utama ini. Ya D, bagian D, bagian keempat. Ya, sholat sunat rawatib yang keempat. Dua rakaat rimun rinna sempajang mangaribi. 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Itu termasuk sholat-sholat rawatib muakkadah yang sangat ditekankan oleh Nabi. Ya, bagaimana yang 2 rakaat sebelum maghrib? Tidak termasuk muakkadah, tapi sholat rawatib juga. Tapi tidak termasuk muakkadah yang sangat-sangat ditekankan atau tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, 2 rakaat. 2 rakaat rimurina sempaja mengerti. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Turun pada Toha Napawi pengurut Abdullah ibnu Umar Makda seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Makda beliau berkata, apa kata beliau?
annahuma min as-salati allati lam yakun yad'uha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, majapur itu sempajan sunnah duan rakan ngeri munrinna sempajan mengarigi de nangka natatang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 2 rakaat sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib ya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, lam yakun yad'uha an-nabiyyu, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ya, saking beliau mencintai ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Ya, sampai ke sini dulu. Masih ada sisanya ini. Pada pertemuan. Intinya, apa intinya? Ya, rajin sholat sunat ya. Seperti yang dikatakan tadi itu. Kalau cuma sholat fardu saja, itu kita seperti kembali modal. Belum ada keuntungan kita. Tapi kalau kita memperbanyak sholat sunat, barulah kita mendapatkan keuntungan. Karena pasti yang kita cari itu ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diwajibkan tapi kita mau lakukan. Biasa lihat orang kerja kantoran, misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore jam kerjanya. Ada namanya lembur, ya. Biasa dengar kata lembur. Jadi pegawai yang pulang nanti jam 10 malam baru pulang dari tempat kerjanya, itu dihitung. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. 5 jam lemburnya. Otomatis gajinya juga pasti bertambah. Beribadah juga seperti itu. Kalau cuma sholat 5 waktu saja, itu gajinya nanti pas-pasan. Karena itu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditambah sholat-sholat sunat bisa 10 rakaat seperti yang kita baca itu sebelumnya, tidak terbatas jumlahnya, bisa 100 rakaat dan seterusnya, itu baru namanya lembur, akan mendapatkan gaji lebih dari ketentuan. Sama puasa juga, kalau cuma puasa Ramadan saja, itu sama mendapatkan gaji sesuai ketentuan. Tapi kalau puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa selang-seling, itu pahalanya pahala lembur. Saya punya sekamar dulu, saya sudah ceritakan dulu ya, saya ulangi. Saya punya sekamar di Mesir, orang Jawa Timur. Dia itu tidak pernah tidak puasa selama di Mesir sekamar dengan saya. Tidak pernah tidak puasa kecuali Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Yaumut Tasyrik ya. Selama tidak Idul Fitri, Idul Adha atau Yaumut Tasyrik, pasti dia puasa. Katanya itu dia sudah niatkan sejak di pondok, kalau bisa sampai ke Mesir kuliah harus puasa tiap hari. Jadi tidak pernah tidak puasa, bayangkan. Dan biasa saja dia pergi main bola kalau sore hari. Anaknya pintar juga. Nah, jadi luar biasa ada orang-orang seperti itu. Tidak pernah biar tidak sahur, tetap puasa. Dan niatkan memang besok puasa, biar dia tidak bangun sahur sebelum subuh, tetap pasti puasa itu besoknya. Luar biasa dia itu. Gak tahu sekarang, gak pernah lagi ketemu karena dia di Jawa. Dan banyak katanya, banyak santri-santri dari Jawa mengamalkan seperti itu. Ya, misalnya di target
selama kuliah itu puasa tiap hari. Apakah itu dilarang? Tidak ya. Tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau tidak buka, itu bunuh diri namanya. Tapi kalau dia puasa tapi mau gaji, kalau malam dia kuat makan, besoknya puasa tiap hari. Ada pertanyaan? Hah? Apa? Ya, apa itu? Oh, sementara sholat sunat tiba-tiba komat. Ya, ini sering saya dengarkan dulu pengajian di Mesir, dan disampaikan oleh Syekh. Kalau seperti itu, kita sementara sholat sunat misalnya sebelum maghrib, tiba-tiba sudah di komat. Itu disunnahkan kita batalkan sholat kita. Ya langsung berhenti saja. Itu sudah batal kalau sudah langsung berhenti. Kenapa? Lebih afdol kita ikut dari awal takbiratul ihram imam daripada sholat sunat sebelum sholat wajib. Jadi dibatalkan saja. Kalau kira-kira misalnya, kalau kita lanjutkan itu sholat kita terlambat mengikuti takbiratul ihramnya Pak Imam. Tapi kalau sudah tahiyat atau sudah rakaat kedua misalnya, bisa dikira-kira bahwa tidak terlambat dilanjutkan. Tapi kalau sudah dianggap terlambat, maka itu batalkan saja. Sholat sunatnya ikut awal daripada sholat fardu, itu lebih afdal. Sama dengan kasusnya orang yang kita masuk masjid sementara azan, ya kita masuk masjid sementara azan di hari Jumat. Jadi khatib sudah lihat di mimbar, sudah azan kedua, baru kita masuk di masjid. Kalau seperti itu tidak perlu ditunggu selesai azan, langsung sholat sunat cepat. Kan biasa kan orang berdiri ya, berdiri nanti dulu azan selesai baru dia sholat sunat. Kalau seperti itu modelnya, langsung saja sholat sunat. Sementara azan langsung sholat sunat. Kenapa? Lebih bagus mendengarkan khutbah daripada sholat sunat. Sholat sunat kan sunat nih. Mendengarkan khutbah itu wajib. Khutbah Jumat ya, bukan khutbah yang lain. Jadi lebih baik langsung sholat sunat supaya bisa diikuti nanti khutbahnya imam dari awal ya, dari awal khutbah. Saya pernah dapati di Mesir, masjid dekat rumah itu waktu mahasiswa di sana. Itu ada imam, ada khatib yang naik di mimbar. Itu banyak jamaah yang berdiri menunggu sampai selesai azan. Setelah sang khatib ini memulai khutbahnya, itu dia bahas itu, yang dia bahas itu tadi. Katanya tidak perlu berdiri menunggu sampai azan selesai. Langsung sholat saja, karena mendengarkan khutbah wajib, sementara sholat sunat ini. Jadi dilihat mana yang lebih wajib, itu yang kita dahulukan. Sama juga sikat gigi, ini sering dipersoalkan juga. Sikat gigi di sore hari ketika kita berpuasa, ya. Bagaimana itu? Sikat gigi di sore hari menjelang buka, bagaimana hukumnya? Ya. Ya, jadi ada ulama mengatakan itu makruh ya, sekalipun disunahkan selalu membersihkan gigi. Kenapa? Karena ya menahan atau mencegah sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu lebih perlu dibandingkan melakukan sunnah ya. Kita kan diwajibkan menjaga ini mulut kita supaya tidak batal. Orang kalau sikat gigi itu misalnya menelan misalnya air
atau odolnya. Dicoba-coba ternyata manis-manis sedikit. Jadi lebih afdal tidak perlu sikat gigi, sekalipun sudah bau mulutnya. Ya, apa itu? Ya, hmm. Ini kalau lagi sholat ini baru kan sengaja kaki kalau kelihatan apa harus dilakukan? Perempuan. Iya. Ya. Jadi sementara sholat terus kelihatan. Ya. Hmm. Ada penerimaan sebelumnya sampai baru ya. Oh begitu kan? Pernah dibahas itu sebelumnya. Kalau terjadi seperti itu, langsung ditutup saja. Kalau baru disadari, ternyata terbuka kaki, dimaafkan, dimaafkan dan dengan syarat langsung ditutup, jangan dibiarkan terbuka lagi. Ya, ulangi, dimaafkan dan harus langsung ditutup kembali untuk kakinya yang aurat ya kalau perempuan sholat. Ya, satu lagi. Dengar dulu. Hmm. Ya, itu banyak sekali. Saya sering dapati kalau pergi sholat. Dengarkan. Saya sering dapati. Dengarkan. Ya, ya dengarkan dulu. Saya sering dapati itu bapak-bapak atau anak-anak muda yang pergi sholat Jumat pakai celana levis ya. Itu kan, apalagi dia pakai baju kaos. Baju kaos terus celana levis. Otomatis kalau dia itu biasa terbuka auratnya. Makanya disunahkan memakai pakaian yang pantas memang dipakai sholat. Jangan asal dipakai pakaian. Tidak perlu mahal. Yang penting dia sesuai dipakai untuk sholat. Tapi kalau terjadi seperti itu, ya ditegur saja. Sudah di sholat ya. Jangan sementara sholat itu kita yang batal. Sudah di sholat, baru ditegur bahwa kalau berpakaian ya, harus yakin bahwa tertutup auratnya yang harus ditutup. Ya, makanya ada itu yang dijual sekarang, dengarkan. Ada yang dijual di toko-toko muslim itu rompi ya, rompi sholat. Itu tuh menanggulangi begitu tadi. Kelihatan bokongnya lagi laki-laki sholat. Jadi pakai rompi dulu yang sedikit panjang sampai di atas lutut, baru kita sholat supaya tidak ada kemungkinan terbuka di belakangnya. Tahu nggak? Iya. Iya. Hmm. Iya. Oh iya. Jadi ketika berpuasa itu ada yang mengatakan dimakruhkan ya, dimakruhkan untuk terlalu menghisap air misalnya atau kumur-kumur, sehingga ulama memberikan, dengarkan, ulama memberikan solusi. Kalau misalnya kita khawatir berwudu itu bisa merusak puasa kita, maka ditinggalkan saja itu. Boleh, ditinggalkan saja kumur-kumur, memasukkan air di hidung. Kalau khawatir ya, tapi kalau yakin tidak apa-apa, tidak masuk tidak apa-apa.
Tapi kalau khawatirkan diri kita, tidak apa-apa tinggal sunnah dia, tidak batal wudhu kalau tidak dilakukan itu. Lebih baik menyempurnakan puasa daripada melakukan sunnah. Itu kaidahnya. Lebih baik menyempurnakan puasa daripada melakukan sunnah wudhu yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Apa itu? Oh iya, masih ada satu. Ini kan berdasarkan menghadap Ka'bah. Ya, Saya yakin bumi itu bulan. Mana sekiranya kalau kita ingin menghadap Ka'bah, Iya. kita berputar. berikan ya. Nah, ini rumit ya, karena terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bumi itu bundar, ada yang mengatakan bumi itu tidak bundar. Ada istilahnya itu, ya kaum bumi datar. Intinya, dengarkan. Intinya kita itu diperintahkan sesuai kadar pengetahuan dan kemampuan kita. Kita diperintahkan untuk menghadap kiblat sesuai kemampuan kita. Nah, jadi kiblat misalnya kalau kita orang Indonesia ke barat, condong ke barat, jadi cukup menghadap ke sana saja. Tidak perlu kita pikirin bagaimana kalau berputar. Jadi tidak, ya. Bahkan di sholat di atas pesawat, sholat di atas perahu, kapal, ya cukup sesuai kemampuan kita. Ya, di awal saja kita menghadap ke barat. Kalau setelah itu kapal belok-belok tidak menghadap ke barat lagi ke kiblat, ya itu tidak, itu di luar kemampuan kita. Bahkan ya terakhir, bahkan kalau kita sholat itu kan tidak mungkin pas menghadap kiblat, ya tidak mungkin. Apalagi kita jauh di Indonesia, sedikit saja bergerak arah kiblat kita pasti bukan lagi Mekah atau di sana di akhirnya. Makanya ulama memberikan kemudahan itu 45 derajat. Tahu 45 derajat? Begini ya. Begini ya. Ya. 45 derajat itu masih dianggap kiblat. Ya. Misalnya kita sholat menghadap ke 45 derajat ke depan. Itu masih dianggap kiblat itu. Sekalipun melenceng dari pasnya begitu. Itu karena tidak mungkin pas, ya, tidak mungkin. Kapan bisa pas? Nanti kita di depan Ka'bah, ya. Kalau kita di depannya Ka'bah pasti pas kita sholat menghadap Ka'bah. Kalau sudah di luar Masjidil Haram susah pas menghadap ke Ka'bah. Makanya ada kaidah, kan? Ada kaidah. Penutup. Orang yang sholat di depan Ka'bah maka kiblatnya Ka'bah itu sendiri. Kan? Orang yang sholat di depan Ka'bah maka kiblatnya Ka'bah. Orang yang sholat di luar Masjidil Haram maka kiblatnya Masjidil Haram, bukan lagi Ka'bah. Karena tidak mungkin pas, ya. Nah, orang yang di luar tanah haram Mekah maka kiblatnya kota Mekah. Ya, orang yang di luar Arab maka kiblatnya cukup menghadap ke Arab Saudi. Cukup menghadap ke Arab Saudi, negara Arab Saudi. Karena jauh sekali ribuan kilometer, tidak mungkin bisa pas menghadap ke Ka'bahnya itu sendiri. Ya cukup kita orang Indonesia menghadap ke barat saja, itu sudah dianggap menghadap ke kiblat Ka'bah. Sekalipun 45 derajat itu bisa, tidak apa-apa melenceng sedikit. Makanya kalau ada orang terlanjur bikin masjid melenceng sedikit dari arah kiblat, tidak perlu dibongkar masjidnya. Tidak apa-apa, itu dimaafkan sebenarnya. Kalau sudah menghadap ke Arab Saudi, itu sudah kiblat itu. Nanti di pelajaran itu. Tidak tafsir banyak dibahas seperti itu. Jangan dipaksakan harus pas ke Ka'bah. Kecuali lagi umroh, lagi haji, di depan Ka'bah maka hadap ke Ka'bah. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولنا ربنا مسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لا شيء والحمد لله رب العالمين. وآمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.